Kisah inspiratif Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie, sang maestro pesawat Indonesia. Nama Baharudin Yusuf Habibie alias B.J. Habibie memang tidak akan pernah lepas dari benda yang bernama pesawat terbang. Bahkan saking inspiratifnya, anak-anak pada generasi 90-an selalu mengidolakan Bapak Presiden ketiga Indonesia tersebut untuk menjadi role model jika ditanya mengenai apa cita-cita mereka, termasuk saya sang pembuat video ini. Dan kali ini saya berkesempatan untuk membuat sebuah video sederhana mengenai kisah inspiratif dari Bapak B.J. Habibie. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dilansir dari wikipedia.com, Bapak Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Di usianya yang ke-14 tahun, ayah beliau meninggal dunia dikarenakan serangan jantung hingga membuat ia dan keluarganya pindah ke Bandung. Kecerdasan dan kepintaran Bapak Habibie memang sudah terlihat sejak masih muda, terutama ilmu fisika, hingga ia pun melanjutkan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Bandung di tahun 1954 selama 6 bulan lamanya. Ia lantas melanjutkan pendidikan S1 dan S2-nya di Jerman dengan tekad menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Cita-citanya sungguh sangat mulia, yakni ia ingin membuat pesawat terbang untuk negerinya tercinta Indonesia. Saking cerdas dan jeniusnya Bapak Habibie, ia berhasil menemukan teori Craig yang selanjutnya dikenal dengan nama rumus faktor Habibie, yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat terbang dan berhasil mendapatkan gelar kehormatan dari ITB. Tentunya teori yang diciptakan Bapak Habibie sangatlah penting mengingat saat itu masih banyak kecelakaan pesawat diakibatkan oleh kegagalan struktural. Kisah lika-liku kehidupan beliau juga tidaklah mudah. Dalam sebuah wawancara, beliau mengisahkan mengenai jerih payah ibundanya dalam membiayai biaya hidup dan pendidikannya di Jerman. Bahkan saat liburan musim panas tiba, ia menghabiskan waktunya dengan bekerja demi membeli buku. Hingga pada tahun 1960, Bapak Habibie berhasil menyelesaikan gelar diplomanya dengan predikat cum laude. Dan ia pun mulai bekerja di sebuah industri kereta api di Jerman, yakni firma Talbot. Dua tahun kemudian, Bapak Habibie pun memutuskan untuk menikahi tetangganya di kampung, yakni Ibu Hasri Ainun, dan memboyongnya ke Jerman. Keduanya dikaruniai dua orang putra, yakni Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Barulah selepas menamatkan pendidikan doktoralnya dengan gelar cum laude, ia dan keluarga kecilnya kembali ke Indonesia dan memulai karir di bidang politik. Pada tahun 1974, Pak Habibie ditunjuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi pada masa pemerintahan Bapak Soeharto. Selain itu, ia juga diamanahkan memimpin perusahaan BUMN selama 10 tahun lamanya. Barulah pada 14 Maret 1998, Pak Habibie diangkat menjadi Wapres, dan saat Presiden Soeharto diminta mundur saat aksi tahun 98, Bapak Habibie ditetapkan menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia.
Salah satu karya pesawat dari Bapak Habibie adalah proyek pesawat CN235 yang prototipnya mengudara di akhir tahun 1983. Ia merancang proyek tersebut bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA. Selain itu, karya lainnya yakni pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang yang bisa diperbesar menjadi 70 penumpang bernama N250 Gatot-Kaca pada tahun 95 yang dirancang bersama dengan timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPDN. Terima kasih sudah menonton video sederhana ini, semoga memberikan inspirasi.